Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data XRD dengan menggunakan aplikasi Mercury. Nah, yang mana aplikasi Mercury merupakan suatu software ataupun juga aplikasi kimia yang bertujuan untuk menentukan struktur kristal, yang mana struktur kristalnya ini bisa dilihat dengan secara 3 dimensi gitu ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara melakukan ataupun cara mengoperasikan aplikasi Mercury ini, kita sebelumnya harus bisa mempunyai aplikasi Mercury ini. Seperti apa sih caranya? Yuk kita lihat sama-sama. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu Google Chrome-nya. Setelah tampilan dari Google Chrome-nya setelah terbuka, maka kita tinggal menyalin ataupun juga tinggal mengkopikan link yang telah didapat untuk mendownload aplikasi Mercury ini. Nah, setelah itu kita klik Enter, maka akan muncul berbagai pilihan dan juga tampilan seperti berikut ini gitu. Nah, kita klik bagian pertama. Setelah itu, maka akan muncul tampilan ini. Untuk tempat mendownloadnya, kita klik Legacy Download. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita klik bagian ini. Nah, ketika diklik maka akan muncul berbagai aplikasi dengan jenis terbarunya gitu. Nah, di sini saya menggunakan tipenya tipe yang Mercury 4.2 Windows gitu. Nah, langsung saja kita langsung klik download. Setelah di-downloadnya aplikasi Mercury, maka langkah selanjutnya kita harus bisa mengoperasikannya. Nah, sebelumnya seperti apa sih hasil akhir dari Mercury ini? Nah, di sini saya mempunyai jurnal rujukannya, di mana jurnalnya itu berjudul Identifikasi Sifat Mekanik Polimorf Paracetamol dengan menggunakan software Mercury 3.3. Nah, di mana di sini saya dapat menggarisbawahi bahwa di dalam aplikasi Mercury ini kita membutuhkan suatu data yang didapatkan dari Open Crystallography Database ataupun juga COD. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana sih hasil akhir dari aplikasi Mercury ini. Nah, untuk hasil akhir dari aplikasi Mercury ini bisa dilihat dari gambar ini ya. Ini juga merupakan suatu hasil akhir dari Mercury, yang mana di sini juga terdapat struktur 3 dimensi gitu dari senyawa PCT. Nah, coba kita lihat yang lainnya. Di sini juga telah terdapat struktur senyawa gitu, struktur kristal dari suatu senyawa. Nah, jadi seperti itu ya untuk hasil akhir dari aplikasi Mercury ini. Untuk selanjutnya, maka kita harus membuka terlebih dahulu aplikasi Mercury-nya. Nah, langkah pertama, kita harus mempunyai sesuai dengan jurnal rujukan tadi, maka kita harus mempunyai suatu data yang dihasilkan dari COD ataupun juga dari Crystallography Open Database. Nah, datanya itu apa sih? Nah, untuk datanya, kita coba buka dulu link dari Crystallography Open Database. Nah, ketika kita telah muncul tampilan dari link dari Crystallography Open Database, kita klik bagian pertama. Setelah tampilan COD-nya seperti ini, maka apa sih yang dicari dari COD ini? Ternyata yang dicari dari COD ini berupa CIF. CIF di sini merupakan singkatan dari Crystallography Information File gitu. Yang mana CIF di sini itu memberikan informasi mengenai kristalografi dari suatu senyawa yang kita dapatkan gitu. Nah, cara mendapatkan CIF-nya itu seperti apa sih? Langkah selanjutnya yaitu kita klik bagian ini, Accessing COD Data. Kita pilih Search. Nah, setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk di sini, untuk ada search by COD ID, di mana di sini itu kita mendapatkan ID dari COD-nya gitu, dari Crystallography Open Database. Nah, yang mana ID di sini bisa didapatkan dari aplikasi Match ataupun juga QualX gitu. Berhubung di sini saya tidak menggunakan QualX ataupun juga Match, maka kita tidak mendapatkan ID-nya. Kemudian untuk mendapatkannya, maka kita langsung ke bagian bawahnya. Nah, sebelumnya juga dari sini, jika kita telah mengetahui senyawa apa yang didapatkan dari data XRD yang kita gunakan gitu, maka kita langsung bisa menuliskan senyawanya. Misalnya di sini senyawanya Ti. Kemudian di sininya O2 gitu ya.
Berhubung di sini saya tidak mengetahui senyawanya itu apa, maka kita tidak bisa memasukkan data seperti ini gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya. Nah, disinilah kita bisa mengetahui data CIF yang kita dapatkan gitu dengan tanpa tidak mengetahui senyawa, tanpa mengetahui ID dari match ataupun juga dari QueryX gitu ya. Untuk mengisi data ini, kita masuk ke bagian data XRD-nya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa di dalam data XRD ini memuat banyak sekali data-data penting gitu, yang menunjang dalam proses analisis kita gitu. Selain itu juga, di sini terdapat parameter-parameternya, sel parameternya. Di sini datanya telah diketahui gitu, sel parameternya ada A, B, C, alpha, beta, gamma, volumenya, dan juga kristal sistemnya. Nah, jadi sebenarnya selain itu juga di dalam kan tadi juga merkuri itu menentukan struktur kristal gitu ya. Nah, di sini kita telah mendapatkan nih struktur kristalnya itu tetragonal. Nah, struktur kristalnya tetragonal. Nah, maka kita akan membuktikan nih apakah benar yang kita analisis itu tetragonal atau bukan gitu ya. Maka kita langsung membuktikannya di bagian aplikasi Mercury ini. Kemudian kita masukkan di sini A-nya 4,73692, 4,736. Di sini 4,73692. Kemudian di sini juga sama 4,73692. Di sininya 3,185, di sininya 6, juga 6, dan di sininya 8. Nah, setelah terisi semuanya dan sesuai dengan data XRD kita, maka kita klik send. Nah, maka akan muncul berbagai banyak senyawa gitu yang diidentifikasi mendekati terhadap parameter yang kita masukkan gitu. Langsung saja kita mencari data yang paling mendekati terhadap data yang kita masukkan gitu. Nah, di sini ada 4,738. Nilai di sini itu nilai A, nilai B, nilai C, ini alpha, ini beta, ini gamma. Di sini A-nya itu minimum dan di sini semuanya A, B, C-nya itu minimum ya. Di sini alpha, beta, gamma. Coba di sini A-nya itu 4,738, tapi di sini 4,73692. Berarti mendekati gitu ya. Nah, di sini volumenya 71,5, sedangkan yang kita punya volumenya itu berupa 71,47, dan jika dibulatkan juga maka volumenya itu menjadi 71,5. Setelah dilakukannya proses perbandingan dengan parameter yang kita punya, maka kita didapatkan bahwa CIF-nya ini berupa senyawa SNO2 gitu atau timbal dioksida. Nah, setelah itu kita klik bagian CIF. Setelah diklik, maka akan mendapatkan file berupa CIF-nya seperti ini. Nah, setelah didapatkan senyawa ataupun juga file CIF-nya, maka kita langsung bisa menggunakan aplikasi Mercury-nya. Kita buka bagian Mercury-nya. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi Mercury ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita memasukkan data CIF yang kita dapatkan? Nah, kita klik bagian File. Kemudian, kita masuk bagian Open. Kita masukkan data CIF-nya yang telah didapatkan. Kemudian kita klik bagian Open. Nah, maka didapatkan struktur awal dari data CIF yang kita dapatkannya ini berupa seperti ini gitu, yang mana senyawanya berupa SNO2 atau timbal dioksida. Nah, selanjutnya supaya kita mendapatkan informasi lebih gitu mengenai struktur ini yang berupa sudut-sudutnya, kerangka-kerangka luasnya seperti apa gitu, maka kita harus melakukan suatu proses analisis berupa packing gitu. Yang mana proses analisis packing ini seperti yang kita tahu bahwa packing di sini itu kan seperti perapihan gitu. Perapihan ataupun juga pengemasan gitu sehingga terlihat lebih menarik gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu langkah selanjutnya itu berupa packing, maka kita langsung klik bagian packing. Di sini ada bagian packingnya. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui kerangka-kerangka
dari struktur SNO2 dan juga di sini telah diketahui sudut-sudut diffraksinya gitu, yang mana sudut diffraksinya itu berupa A, B, C gitu. Inilah hasil setelah dilakukan proses analisis packing gitu. Terlihat bedanya kan dari yang sebelum dilakukan packing dan juga sesudah dilakukan analisis packing gitu ya. Nah, kita langsung penglihatan dari berbagai sudut gitu, dari sudut A, B, C, di mana sudut-sudut ini sudut-sudut diffraksi gitu ya. Kita klik sebagian ini. Nah, inilah sudut pandang dari sudut diffraksi bagian A. Kemudian dari B kita lihat seperti ini, dan dari C seperti ini, dan dari A bintangnya juga seperti ini, B bintangnya juga seperti ini, dan C bintangnya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa proses analisis packing yang kita lakukan ini terdapat suatu kotak gitu ya, segi 4 gini. Nah, kemungkinan yang didapatnya itu bentukannya berupa tetragonal gitu. Kan tetra itu 4 kan ya. Gonal itu kan bidang, berarti bidang 4. Nah, kita kunci terlebih dahulu ya tentang itu. Setelah itu, kita bisa membuat struktur ini lebih menarik lagi dengan cara setelah di sini itu kita bisa mengganti berupa bentukan ataupun juga tampilannya gitu, tampilan dari struktur ini. Nah, kita bisa pilih, misalnya kita mau pilih wireframe gitu ya. Nah, kalau wireframe berarti bentukannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan suatu proses rotasi gitu ya. Rotasi dengan yang didasarkan pada satu titik dengan klik bagian Animate. Nah, maka di sini akan terjadi proses rotasinya gitu, perputarannya. Selanjutnya, kita bisa menunjukkan atau juga mengarahkan warna di sini itu maksudnya menunjukkan apa sih? Nah, kita bisa mengaturnya di bagian sini. Di sini, warna di sini itu mengatakan bahwa warna di sini itu merupakan elemen-elemennya gitu, penyusun-penyusun dari strukturnya. Sedangkan jika diganti, misalnya kita mau mengganti symmetric equivalence, maka seperti ini warnanya. Nah, sebenarnya tetap ya, yang tetragonalnya masih tidak berubah gitu, karena tetragonal di sini itu bukan merupakan senyawanya, tetapi bentukannya gitu ya, bentukan dari struktur ini. Kita pilih bagian yang elemen saja, kemudian kan tadi kita mengatakan bahwa warna di sini itu merupakan penyusunnya ya. Nah, kita akan membuktikan bahwa senyawa yang kita dapatkan dari struktur ini bahwasanya sesuai dengan data CIF, yaitu berupa SNO2 ataupun juga timbal dioksida. Caranya, kita klik bagian Show Label. Nah, dari Show Label kita akan mengetahui senyawa pada setiap sudut-sudutnya dan juga pada setiap titik-titiknya gitu. Di sini terlihat SN itu kan timbal ya. Di sini O gitu kan. Setiap sudut-sudutnya gitu. Berarti senyawa ini itu telah dipastikan merupakan senyawa dari SNO2 ataupun juga timbal dioksida. Nah, setelah itu untuk membuktikan bahwa hasil analisis kita menggunakan aplikasi Mercury ini telah benar, maka kita lakukan proses pembandingan dengan hasil dari aplikasi yang telah dilakukan, yaitu berupa aplikasi Match ataupun juga QualX. Ini data-data XRD-nya menunjukkan bahwa data XRD ini merupakan bentuknya kristal sistemnya berupa tetragonal. Nah, yang didapatkan juga kan tadi berupa tetragonal juga kan. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, maka kita coba membuka hasil analisis dengan menggunakan aplikasi Match gitu, seperti ini. Nah, inilah hasil akhir dari aplikasi Match gitu, untuk sebagai pembanding saja. Untuk sebagai pembanding supaya kita bisa menguatkan gambar struktur yang didapatkannya. Nah, dari sini juga
didapatkan senyawanya itu SnO2 gitu. Kemudian dari sininya kita bisa mendapatkan space group-nya berupa P42'MnM dan juga kristal sistemnya itu berupa tetragonal. Maka kita coba bandingkan dengan hasil analisis dengan menggunakan merkuri. Di sini lihat, di sini terdapat P42'MnM, yang mana P42'MnM ini merupakan space group-nya gitu, space group-nya, dan juga menunjukkan bahwasanya ini itu menggambarkan tentang kristal sistemnya itu berupa tetragonal gitu, seperti itu. Maka terbuktilah bahwa bentuk dari ataupun juga hasil analisis dengan menggunakan merkuri ini mengenai struktur senyawa kristal ini didapatkan struktur senyawanya berupa tetragonal. Dan juga jika dilihat dari gambarnya akan seperti ini. Kemudian, bagaimana sih cara meng-save-nya ataupun juga menyimpannya? Maka kita klik bagian File, lakukan Save As di sini. Kita bisa menyesuaikan namanya struktur kristal merkuri. Nah, dari sini kita juga bisa mengganti jenis filenya seperti apa. Kita ubah ke bagian JPG aja supaya bisa diakses lebih mudah. Kita save. Nah, bisa mengatur ukurannya di sini. Oke saja. Setelah datanya di-save, maka untuk analisis struktur kristal dengan menggunakan aplikasi Merkuri ini telah selesai dilakukan gitu. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada perkataan ataupun juga bahasa yang kurang enak didengar ataupun juga kurang jelas mengenai langkah-langkah ataupun juga pembahasannya. Mohon maaf atas ketidaktahuan yang terjadi. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.